Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mobilitas sosial, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial, yang artinya bahwa setiap manusia itu pasti punya kesempatan untuk melakukan terjadinya mobilitas sosial, baik itu mobilitas sosial vertikal maupun mobilitas sosial horizontal. Tapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini lebih ditekankan kepada mobilitas vertikal, yaitu saluran-salurannya. Hal-hal apa saja yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan agar status kehidupan sosial kita ini mengalami peningkatan. Jadi, yang pertama, mobilitas sosial itu bisa dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan menjadi faktor yang penting ketika seseorang mau merubah hidupnya. Kenapa? Karena dengan pendidikan orang itu akan bisa meningkatkan kompetensi dirinya dan skillnya, sehingga nanti ketika dia dewasa, sehingga nanti ketika dia mau masuk ke dunia pekerjaan, maka dia akan mampu bersaing dengan manusia-manusia yang lainnya. Sehingga pendidikan ini punya peran yang penting dalam rangka untuk mengantarkan orang itu melakukan perubahan sosial. Jadi kalau ibaratnya orang miskin dari keluarga miskin, dia ingin merubah nasibnya agar memiliki status sosial yang baik, maka satu-satunya cara adalah dengan melalui media pendidikan atau bersekolah. Ketika sekolahnya baik, ketika dia mampu menjadi siswa yang berprestasi, maka dia akan bisa melanjutkan ke sekolahan yang lebih tinggi sampai ke perguruan tinggi. Apalagi sekarang ada program pemerintah yang namanya bidik misi, yang itu artinya bahwa orang miskin pun bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi asalkan dia mumpuni dan punya kompetensi yang baik. Ini yang pertama, yaitu tentang pendidikan. Yang kedua, anak-anak, yang juga termasuk saluran mobilitas sosial adalah organisasi politik. Menjadi pengurus suatu organisasi politik, orientasi pertamanya adalah agar dia mendapatkan posisi politik yang bagus. Apa itu posisi politik? Posisi politik itu seperti halnya menjadi anggota Dewan Legislatif, DPR, baik DPRD tingkat kabupaten, DPRD tingkat provinsi, ataupun DPRD pusat. Salurannya paling mudah, saluran yang memungkinkan adalah melalui organisasi politik, artinya masuk menjadi pengurus partai. Bisa saja mengantarkan menjadi seorang menteri. Jadi, kamu nanti bisa mencari contoh menteri-menteri mana saja yang dia bisa menjadi posisi menteri tapi melalui organisasi politik. Jadi banyak sekali, karena jabatan yang dia terima itu adalah diantarkan melalui partai politik. Yang ketiga, anak, yaitu saluran organisasi ekonomi. Yang dimaksud organisasi ekonomi di sini adalah badan usaha atau koperasi dalam keprofesian. Misalnya, kalau kita ini masuk menjadi anggota koperasi, maka koperasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Maka sangat penting bagi seseorang untuk ikut dan masuk menjadi anggota koperasi. Kemudian selanjutnya yaitu
Yang kelima yaitu organisasi keprofesian. Yang dimaksud dengan organisasi keprofesian itu adalah kita memiliki sebuah profesi yang berbeda-beda, tetapi di situ sesama satu profesi biasanya memiliki sebuah organisasi. Misalnya guru melalui PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau dokter melalui Ikatan Dokter Indonesia, atau Himpunan Muda Pengusaha Indonesia, yaitu kumpulan pengusaha-pengusaha bergabung menjadi satu bagian. Tujuannya biasanya adalah untuk memperjuangkan profesinya agar mendapat tempat atau kesejahteraan yang lebih baik. PGRI, misalnya saya sebagai seorang guru, biar saya nanti bisa meningkatkan atau melakukan mobilitas sosial, maka saluran yang bisa kita lakukan adalah dengan masuk menjadi anggota organisasi profesi atau menjadi PGRI. Apakah itu menjadi pengurus, apakah itu menjadi anggota. Yang jelas organisasi profesi ini bisa mendukung, mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Jadi itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan saluran-saluran mobilitas sosial. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah profesi, organisasi profesi, yang ketiga adalah organisasi ekonomi, yang keempat adalah organisasi politik. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan saluran-saluran mobilitas sosial, sehingga kesempatannya sangat luas bagi siapa saja untuk ikut bersaing dalam rangka untuk meningkatkan status sosial. Saya kira itu. Jika ada pertanyaan seperti biasanya anak-anak, kamu bisa japri ke WA saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.